Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Modal dan Pasar Uang. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada yang pertama ada Adinda Rizky Hairunisa, yang kedua ada Hairiyah, yang ketiga ada Hairunisa, yang keempat ada Putri Regina Borubarus, dan selanjutnya ada Sundari Safriani. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu ajang yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang. Umurnya lebih dari 1 tahun. Hukum mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, periode permulaan dari tahun 1878 sampai dengan 1912. Yang kedua, periode pembentukan bursa dari tahun 1912 sampai dengan 1925. Yang ketiga, periode awal kemerdekaan dari tahun 1925 sampai dengan 1952. Yang keempat, periode kebangkitan dari tahun 1952 sampai dengan 1977. Yang kelima, periode pengaktifan kembali dari tahun 1977 sampai dengan 1987. Yang keenam, periode deregulasi dari tahun 1987 sampai dengan 1995. Yang ketujuh, periode kepastian hukum dari tahun 1995 sampai dengan sekarang. Periode menyongsong independensi Bapepam menurut UU PM. Fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha. Cara memperoleh modal yang nantinya modal tersebut dialokasikan untuk pengerjaan suatu proyek atau program pada bisnis perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan pendanaan dalam bentuk ekuitas atau hutang. Yang kedua, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Yang dimaksud misalnya masyarakat dapat berinvestasi pada saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Yang ketiga, memperbaiki struktur modal. Memperbaiki struktur modal yaitu dengan menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Melakukan pengalihan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham baru. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal ini terdiri dari 3. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi masyarakat. Yang kedua, manfaat pasar modal bagi investor. Dan yang ketiga, manfaat pasar modal bagi negara atau pemerintah. Manfaat pasar modal bagi masyarakat terdiri dari 2. Yang pertama, lapangan kerja, di mana pasar modal menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat. Dengan keberadaan pasar modal, masyarakat dapat menjadi pelaku pasar atau investor. Yang kedua, pasar modal dapat mendorong laju pembangunan. Maksudnya adalah, perusahaan akan turun melakukan ekspansi bila mendapatkan pembiayaan dari pasar modal. Manfaat yang kedua ada manfaat pasar modal bagi investor, yang terdiri dari pertama, perkembangan nilai investasi yang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini tercermin pada pencapaian capital gain dari peningkatan harga saham. Yang kedua, perolehan dividen untuk mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Dan yang terakhir, membuat pemegang saham memperoleh hak suara dalam rapat pemegang saham atau RUPS, sedangkan pemegang obligasi mempunyai hak suara dalam saham rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Yang terakhir, manfaat pasar modal bagi negara atau pemerintah yang terdiri dari pertama, salah satu sumber pendapatan negara. Maksudnya adalah pasar modal sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang didapat dari pasar modal yaitu berupa pajak. Yang kedua, pasar modal dapat membantu menjalankan roda perekonomian. Maksudnya adalah, dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Dan yang ketiga yaitu menarik investor asing ke dalam negeri.
Maksudnya adalah dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi luas lagi. Seperti yang disinggung sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh besar berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi di suatu negara. Peran pasar modal. Pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat bermodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya seusia dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen atau pasar modal juga salah satu alternatif bagi perusahaan untuk menghimpun dana dan investor. Instrumen pasar modal: saham, saham biasa, saham preferen, obligasi dan obligasi konversi. Pelaku pasar modal: emiten, badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Perantara emisi meliputi 3 pihak: penjamin emisi, akuntan publik, perusahaan penilai. Badan pelaksanaan pasar modal. Badan pelaksanaan pasar modal mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk pengeluaran emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pasar modal, yaitu bursa efek, tempat untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek pasar modal. Perantara perdagangan efek, yaitu makelar atau pialang atau broker, dan komisioner yang hanya lewat 2 lembaga itulah efek dalam bursa boleh ditransaksikan. Investor, pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek. 1. Definisi pasar uang. Pasar uang atau money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Ciri-ciri pasar uang: menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. 3. Fungsi pasar uang. Pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. B. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Dan C. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. 4. Instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, commercial paper, dan call money. Yang kelima, pelaku pasar uang: bank, yayasan, dana, pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu lainnya masyarakat. Yang keenam, manfaat pasar uang: sumber pembiayaan yang cepat dengan jumlah dana tertentu untuk kebutuhan dana darurat, menjadi fasilitator dan mediator dalam memberikan pinjaman jangka pendek bagi investor asing, menjadi tempat perdagangan surat-surat berharga dengan jangka waktu yang pendek. Yang ketujuh, perbedaan pasar modal dan pasar uang. Ada beberapa perbedaan pasar modal dan pasar uang, yaitu: A. Instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari, sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang. B. Produk pasar uang yang utama adalah SBI, SBPU, dan deposito, sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. C. Pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. D. Proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. E. Risiko dan earning. F. Pasar uang lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal risiko dan earningnya lebih tinggi. Persamaan pasar modal dan pasar uang. Walaupun keduanya mempunyai perbedaan, tetapi keduanya juga mempunyai persamaan,
yaitu baik instrumen pasar uang maupun pasar modal, keduanya menjadi instrumen investasi bagi retail maupun institusi. Pasar uang dan pasar modal merupakan bagian-bagian besar dari pasar keuangan. Antara pasar uang dan pasar modal, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan terhadap pasar uang biasanya terdampak ke pasar modal, semisalnya penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI. Baiklah, kesimpulannya adalah pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Filosofi pendiri pasar modal adalah mempermudah pengusaha memperoleh dana guna mengembangkan usahanya. Pasar uang atau money market adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.